Bertemu kembali bersama saya Erwin Eka dari Indonesian Hypnosis Association. Di video kali ini kita akan membahas tentang psikosomatis ditinjau dari sudut pandang saya sebagai seorang hipnoterapis ya. Nah, psikosomatis ya secara umum adalah kondisi di mana seseorang merasakan keluhan fisik yang awalnya bersumber dari psikologis seseorang. Dan psikosomatis ini bisa banyak sekali. Nanti akan saya beberapa ceritakan ya tentang kisah-kisah klien saya yang mengalami psikosomatis. Paling sering itu adalah berkaitan dengan gangguan pencernaan. Sakit perut, susah BAB, ada yang diare, ada yang memicu proses asam lambung, ya. Ada yang mengistilahkan bahwasanya lambung itu adalah otak kedua kita. Ketika ada masalah berkait dengan pikiran yang dalam hal ini tentu saja akan diproses di dalam otak, akan sangat berpengaruh terhadap psikis kita atau terhadap ya sistem pencernaan kita. Dan ini sering kali terjadi. Biasanya mereka tentu saja di awal akan berkonsultasi ke dokter, ke para medis. Akan diberikan obat-obatan yang membantu untuk meredakan semua gejala keluhan tersebut. Lambat laun ya penyakit-penyakit tersebut bersifat kronis ya, sering kambuh. Sudah diberikan obat-obatan, ya obatan mampu untuk meredakan gejala, tapi kambuh lagi. Kemudian biasanya akan dilakukan uji penelitian secara menyeluruh. Dilakukan ya uji lab, diperiksa ya, mungkin dari fesesnya, dilakukan CT scan, dilakukan ya pokoknya program yang akan menunjang proses diagnostiknya sampai dilakukan. Ada beberapa klien yang sudah menjalani endoskopi ya, dimasukkan kamera melalui mulut sampai ke pencernaannya, dicek semuanya apakah ada masalah terkait dengan semua sistem pencernaannya, di ususnya, di lambungnya. Ternyata semuanya sehat, semuanya baik. Sampai disimpulkan biasanya dilakukan ya anamnesa diagnosis bahwasanya mengalami gejala psikosomatis, penyakit yang diakibatkan karena adanya gangguan psikologis. Rujukan bisa ke ya dokter psikiater ya atau psikoterapis ya, atau psikiater, atau ke psikolog, atau ke konselor dan lain sebagainya, dan juga bisa ke hipnoterapi. Nah, nanti kita hanya fokus terhadap ya di awal tentu saja adalah berkaitan dengan psikologis mereka terlebih dahulu. Ada stres, ada sesuatu yang melatar belakangi diri mereka. Pernah ada satu waktu ya orang yang mengalami psikosomatis semacam seperti ini ya, tanpa kita sebutkan siapa orangnya karena kita menghargai privasi mereka. Namun ya untuk menginspirasi Anda, seseorang yang seringkali asam lambungnya naik. Ternyata dia memiliki kecemasan, mengalami kekhawatiran terkait dengan masa depannya. Ya, jadi pola makan sangat dijaga. Dia mengkonsumsi makanan, minuman yang bergizi yang akan mensupport kesehatan pencernaannya. Ya, sangat menghindari makanan-makanan pedas, makanan-makanan yang berminyak, ya panas, pokoknya healthy life. Makan buah, makan sayur, kebutuhan akan serat, mengkonsumsi protein dengan menghindari diproses dengan cara digoreng dan lain sebagainya. Sangat sehat. Tetapi masalah pencernaan sering muncul. Ternyata dia khawatir, dia cemas, dia mengkhawatirkan akan terjadi suatu hal yang buruk terhadap diri mereka, diri dia dan keluarganya secara keseluruhan gitu ya. Dan ini menimbulkan permasalahan terkait dengan ya psikosomatis yang muncul adalah produksi asam lambung yang berlebih. Terus kemudian ada juga ya seseorang yang mengalami malnutrisi atau gizi buruk yang diawali dari psikologis. Dia memang sangat memilah-milah makanan. Dia harus selalu membawa bekal dan tidak mau sama sekali mengkonsumsi makanan yang beli dari luar, dari rumah makan, restoran, apalagi warung-warung pinggir jalan. Menurut dia sangat tidak higienis.
sehingga memunculkan kondisi malnutrisi, gizi buruk, berat badannya jauh di bawah normal. Dan ini sangat berdampak terhadap kesehatan secara keseluruhan. Ya, tubuh kita butuh gizi, butuh protein, butuh lemak, butuh karbohidrat, ya. Dan itu semua tentu saja bersumber dari makanan yang kita konsumsi. Dan ketika itu semua tidak tercukupi, maka bisa berdampak terhadap fisik. Ketika sosok tersebut datang ke klinik saya dapati ya tubuhnya memang kurus kering, ya, sangat jauh dari ideal, ya, dan sangat butuh untuk ya bisa lebih banyak mengkonsumsi makanan untuk mencukupi kebutuhan gizi atau kebutuhan nutrisi yang ada atau yang dibutuhkan oleh orang tersebut. Selain itu ya, psikosomatis yang pernah saya dapati ini juga sangat lucu. Ya, sekali lagi kita tidak akan menyebutkan siapa orangnya, kita menghargai privasinya, namun kita bisa belajar dari mereka terkait dengan hal ini. Psikosomatis yang terjadi adalah terjadinya impotensi, ya, disfungsi ereksi yang sifatnya psikologis. Artinya dia tidak bisa ereksi ketika akan berhubungan dengan pasangannya, dengan istri sahnya yang awalnya baik-baik saja. Tapi pernah ada konflik di antara mereka berdua dan dia tidak bisa memaafkan kesalahan yang dilakukan oleh pasangannya tersebut dan berdampak terhadap dia kehilangan gairah seksual terhadap istrinya tersebut, sehingga mengakibatkan si suami tidak bisa ereksi, tidak terjadi hubungan suami istri padahal sebelumnya semuanya lancar-lancar saja, ya. Jadi ini adalah psikosomatis yang menimbulkan akibat dampak fisik berupa disfungsi ereksi, ketidakmampuan untuk ereksi. Nah, ini harus ya benar-benar diperhatikan. Disfungsi ereksi atau impotensi ini erat kaitannya secara fisik, biasanya faktor usia, ya, diabetes, ada beberapa pemicunya terkait dengan pembuluh darah yang ada. Namun dia bisa ereksi di momen-momen tertentu dan di momen dimana seharusnya dia bisa ereksi ketika ingin berhubungan dengan pasangannya justru tidak bisa ereksi. Nah, ini adalah salah satu contoh psikosomatis yang saya temui, yang saya jumpai. Nah, semua contoh-contoh yang saya sebutkan tadi bisa dibantu dengan menggunakan hipnoterapi. Ya, hipnoterapi akan menyasar ke bagian pikiran bawah sadar, di mana pikiran bawah sadar ini ya akan mengubah itu semua tadi, ya, kecemasan, kekhawatiran, amarah, emosi, ya, semua pikiran-pikiran negatif untuk terus kemudian diubah polanya, untuk terus kemudian yang tadinya bersifat negatif kita ubah menjadi positif atau setidaknya bersifat netral supaya tidak mengganggu mereka secara fisik. Stres yang ada kita akan ubah menjadi motivasi. Misalnya tadi yang sangat memperhatikan kesehatan, kita semakin mengubah perhatian mereka terhadap kesehatan yang ada, tapi kita meminimalisir rasa khawatir yang ada. Kita tanamkan ketenangan, kita tanamkan relaksasi, kita ajarkan kepada mereka untuk menerima mereka ya apa adanya dengan segala kelebihan dan kekurangan. Hindari tuntutan-tuntutan yang ada. Atau untuk konteks yang masih sulit untuk memaafkan kesalahan istrinya tadi, kita munculkan terlebih dahulu kesalahannya. Ya, karena selama ini mereka lari, mereka ingin memendam dalam-dalam terkait dengan kesalahan yang pasangan mereka lakukan. Nah, di hipnoterapi kita justru munculkan kesalahan tersebut. Kita munculkan berulang-ulang sampai terjadi kondisi di mana mereka menganggap biasa kesalahan tersebut dan menganggap itu sebagai bagian dari masa lalu. Yang penting tentu saja kita harus berkomitmen, ya, antara kita hipnoterapis dengan mereka, sang suami dan juga istrinya, untuk tidak lagi mengulangi hal yang sama. Itu menjadi kata kunci.
Dan psikosomatis yang lain ya terkait dengan ketakutan, dengan stres, dengan beban pekerjaan juga banyak sekali ya, deadline ya, dengan pekerjaan yang semakin menumpuk kita akan membuat semua beban pekerjaan tersebut menjadi sebuah hal yang membuat mereka enjoy, membuat mereka termotivasi. Seberat apapun profesi yang saat ini mereka jalani, banyak orang-orang di luar sana yang memimpikan profesi tersebut. Atau kita buat itu sebagai sebuah challenge bagi mereka, ya, tantangan bagi mereka. Kita buat itu semua sebagai sebuah ya hal-hal yang melecutkan motivasi mereka untuk bisa semakin meningkatkan karir mereka, semakin membuktikan bahwasanya mereka mampu, mereka bisa. Tidak lagi sebagai beban, tapi kita ubah sebagai sebuah tantangan. Dan ini akan sangat berpengaruh terhadap fisik. Jadi tadi ya, keluhan-keluhan fisik yang diakibatkan oleh psikologis ya, dari sudut pandang hipnoterapi juga bisa berlaku sebaliknya. Ketika kita misalnya mampu untuk menciptakan kondisi psikologi yang nyaman, yang rileks, yang tenang, fisik kita juga akan merespon hal yang sama. Akan memunculkan rasa ya di dalam tubuh kita, rasa nikmat, rasa enak, rasa di mana tubuh kita lebih bugar, lebih fit. Kita terlebih lagi biasanya akan mensugestikan kepada mereka untuk berolahraga, untuk mencukupi kebutuhan air minum, untuk mengkonsumsi makanan yang mengandung gizi nutrisi yang tinggi, kemudian mencukupi kebutuhan tidur setiap malam, tidur dengan nyenyak ya, 7-8 jam setiap malamnya, dan akan sangat berdampak terhadap kesehatan fisik mereka secara keseluruhan. Di dalam ya hipnoterapi, di dalam konteks tersebut ya, antara fisik dan mental saling mempengaruhi. Kita juga biasanya untuk mengubah apa yang ada dalam mental seseorang, apa yang ada dalam psikologi seseorang, kita juga mengubah dari sisi fisiknya. Seseorang yang terlihat tidak percaya diri, saya yakin secara postur, secara gestur, secara fisik mereka akan terlihat sangat tidak percaya diri. Jadi kita ubah apa yang ada dalam mental mereka, dimulai dari fisiknya terlebih dahulu. Ya, banyak yang saya sarankan untuk mengubah penampilannya, mengubah cara mereka berbicara, cara mereka menatap wajah lawan bicaranya. Banyak yang saya sarankan untuk memakai pakaian terbaik, mengenakan pakaian yang membuat mereka lebih percaya diri. Ya, berganti style rambut dan lain seterusnya. Nah, itulah yang harus Anda perhatikan terkait dengan psikosomatis ini, terkait dengan ya hal-hal yang bisa mengubah diri Anda dari sisi fisik, mental, dan satu kesatuan penuh ya. Jadi kita manusia memiliki sifat holistik ya, terkait dengan fisik, mental ya, motivasi ini sangat penting, sangat berperan terhadap kehidupan kita secara keseluruhan. Dan coba perhatikan ya, barangkali ada di antara Anda yang sedang menonton video ini, atau mereka yang notabene punya ya kebiasaan atau punya orang lain, orang terdekat ya, atau ya sanak famili, kerabat yang mengalami hal-hal semacam seperti ini. Rasa sakit yang diawali dari pikiran, bisa jadi itu psikosomatis. Ketika seseorang stres, tubuh akan memproduksi hormon-hormon stres, ya, hormon kortisol yang akan membuat tubuh cenderung asam, yang akan membuat tubuh mengalami peradangan atau inflamasi yang akan membuat tubuh menjadi merasa sakit, merasa nyeri di beberapa bagian tubuh. Sebaliknya, ketika pikiran kita, ketika psikologis kita merasakan kesenangan, kebahagiaan, kenyamanan, maka tubuh akan memproduksi ya hormon-hormon kebahagiaan, ada endorfin, ada dopamin yang akan membuat tubuh kita bergairah, bersemangat, mendapatkan recharge energi, akan bisa ya menjalani aktivitas kita dengan lebih baik, lebih bersemangat, lebih bisa untuk ya menjalani aktivitas kita, keseharian kita secara
lebih baik ya. Dan ya apapun yang menerpa kita terkait dengan permasalahan, kita anggap itu sebagai sebuah challenge yang bisa kita taklukkan, bisa kita jadikan itu semua sebagai pemicu semangat kita. Nah demikian, semoga bermanfaat dan sampai bertemu kembali di video-video kita berikutnya.